Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh jemaat dan simpatisan GKT Sinai yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita telah sampai pada masa Sabtu Sunyi, saat di mana peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah terjadi. Tubuhnya kini sudah terbaring di dalam kubur batu, dan kita umatnya sedang menantikan hari kebangkitannya. Sabtu Sunyi adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita sekalian untuk kembali mengenang peristiwa kematiannya. Marilah kita mengambil waktu teduh sejenak untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang besar bagi kita manusia berdosa. Dan kita berdoa secara pribadi untuk memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan untuk hidup hanya bagi Kristus. Bersama-sama kita akan menyanyikan satu pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar
kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali membaca satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat ke-5 sampai dengan ke-11 sebagai bahan perenungan kita pada masa Sabtu Sunyi pada hari ini. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Roma pasal 6 ayat 5 sampai dengan 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca dari Roma pasal 6 ayat 5 sampai dengan 11. Pada bagian ini Paulus mengajarkan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma pada waktu itu dan juga kepada kita pada masa kini tentang perubahan status kita sebagai orang-orang percaya yang telah berpindah dari manusia lama atau kehidupan yang lama kepada manusia baru atau kehidupan yang baru. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dahulu sebelum kita bertobat dan mengenal Kristus, kita ini adalah orang-orang berdosa yang terus-menerus hidup di dalam dosa untuk memuaskan segala hawa nafsu dan juga keinginan dosa kita. Paulus menggambarkan dosa sebagai kuasa atau tuan yang menjalankan kendali penuh atas kehidupan manusia. Kita bisa melihatnya di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-9. Dengan demikian, di luar Kristus, kita semua tanpa terkecuali adalah hamba-hamba dosa yang selalu tunduk dan taat kepada dosa sebagai Tuhan kita. Namun Bapak, Ibu, Saudara, tatkala kita bertobat dan percaya kepada Kristus, maka kematian Kristus bukan saja membebaskan kita dari hukuman dosa dan membenarkan status kita di hadapan Allah, akan tetapi kematian Kristus di atas kayu salib juga memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari kuasa dosa, sehingga kita menjadi hamba Allah dan hamba kebenaran. Kita bisa melihatnya di dalam Roma pasal 6 ayat ke-17 sampai dengan ke-18. Oleh karenanya kita seharusnya tidak lagi menjadi hamba dosa, karena dosa bukan lagi tuan kita.
Mari kita pelajari perikop yang kita baca tadi dengan lebih seksama, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat pada pasal 6 ayat yang kelima, Paulus mengatakan bahwa ketika kita itu bertobat dan memberi diri kita dibaptis menjadi murid Kristus, maka kita akan mengalami penyatuan secara spiritual dengan Kristus, di mana kita itu dipersatukan di dalam kematian dan juga kebangkitannya. Melalui penyatuan dengan Kristus, kita ini turut mati, disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Kita bisa melihat di pasal 6 ayat ketiga dan keempat. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah artinya kita ini dipersatukan di dalam kematian Kristus? Pada pasal 6 ayat 6 sampai ke 7, Paulus menjelaskan bahwa manusia lama kita telah turut dipakukan di atas kayu salib bersama-sama Kristus, sehingga kuasa dosa yang ada di dalam diri kita telah dimatikan atau dibuat tidak berdaya lagi, powerless atas kehidupan kita. Kita telah dibebaskan dari belenggu dosa dan kuasa dosa, tidak lagi dapat mendikte, mengarahkan kehidupan kita kepada dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata lama pada frasa manusia lama yang ada di ayat 6 itu di dalam bahasa aslinya memakai kata palaios yang berarti antik atau kuno. Kata antik tentu saja mengingatkan kita kepada barang-barang antik yang sudah usang, yang sudah jadul, dimakan waktu. Demikian pula manusia lama seharusnya kita pahami sebagai kehidupan lama kita yang sudah usang, yang sudah berlalu, yang harus kita tanggalkan. Dan saat ini kita mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, apakah artinya kita dipersatukan di dalam kebangkitan Kristus? Pada pasal 6 ayat 8, Paulus menjelaskan bahwa kita sebagai orang-orang percaya yang telah mati bersama dengan Kristus, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Kebangkitan di sini dalam arti kelahiran baru yang membawa kita kepada pengudusan hidup yang bersifat progresif dan membawa kehidupan kita kepada kualitas hidup yang baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih jauh lagi pada pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10, Paulus juga menjelaskan bahwa kebangkitan di sini juga berarti sama seperti Kristus yang telah bangkit dan menang atas kuasa maut, kuasa kematian, maka kita pun sebagai umatnya, orang percaya akan memperoleh sebuah jaminan adanya kebangkitan tubuh kita pada akhir zaman. Dan kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus di surga yang baka. Ini adalah penggenapan eskatologis jangka panjang, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita melihat pada akhirnya di pasal 6 ayat 11, Paulus meminta kita
mengundang kita sebagai orang-orang percaya untuk mewujudkan status kita yang baru sebagai manusia baru di dalam Kristus melalui tindakan yang nyata setiap hari. Dikatakan di dalam ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa kita itu hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Kita dapat melihatnya di pasal 6 ayat yang ke-10 tadi. Tetapi sebaliknya, kematian kita bagi dosa itu berlangsung berkali-kali, terus menerus sepanjang hidup kita di dunia ini. Artinya kita saat ini sedang berada di dalam proses pengudusan hidup yang progresif menuju kepada kesempurnaan. Dengan kata lain, kematian Kristus memungkinkan kita, memampukan kita untuk kita dapat mematikan dosa-dosa kita dengan kuat kuasanya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali merefleksikan dua hal penting pada masa Sabtu Sunyi ini. Yang pertama, marilah kita ucapkan syukur kita kepada Allah. Sebab kita ini telah berhutang nyawa kepada Kristus. Pengorbanan dan kematiannya di atas kayu salib telah memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara dari hukuman maupun kuasa dosa. Maka hidup kita yang telah ditebus oleh Kristus bukan lagi milik kita sendiri, melainkan milik Kristus yang sudah menebus hidup kita, baik dari hukuman maupun kuasa dosa. Yang kedua yang perlu kita refleksikan bersama-sama, marilah kita bulatkan tekad untuk kita itu hidup hanya bagi Kristus, mulai hari ini sampai akhir hidup kita. Janganlah kita menghambakan diri lagi kepada dosa tuan kita yang lama. Tetapi marilah kita menghambakan diri kita hanya kepada Kristus, Tuhan kita yang agung, Tuhan kita yang baru. Dengan jalan kita mau selalu tunduk dan taat kepada kehendak-Nya yang benar dan kudus. Melalui perenungan firman Tuhan setiap hari yang kita baca, kita renungkan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan kita mau belajar taat kepada kehendak-Nya, hidup hanya bagi Dia. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian di masa Sabtu Sunyi ini untuk merefleksikan, menghayati, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa yang baik, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Pada masa Sabtu Sunyi ini, kami boleh mengenang kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, manusia yang berdosa. Ketika Engkau mengutus putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk datang ke dunia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, untuk menebus hidup kami dari hukuman
dan kuasa dosa. Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami, sebagai orang-orang percaya, kami memiliki status yang baru di dalam Kristus, yakni manusia yang baru di dalam Kristus, dan manusia yang lama kami sudah berlalu. Tuhan, ajarkanlah kami untuk kami senantiasa menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Allah atas keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami melalui karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan juga dorong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus supaya kami bisa bertekad dan sungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan kami untuk kami selalu hidup hanya bagi Engkau Kristus yang sudah mati menebus hidup kami dari hukuman dan kuasa dosa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan memohon kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat memasuki masa Sabtu Sunyi. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita di dalam refleksi kita secara pribadi dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau hidup hanya bagi Kristus yang sudah menebus hidup kita dari hukuman dan kuasa dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.